penyakit kita? Dari mana sifat apa yang harus diperbaiki, perilaku apa yang harus diperbaiki, perbuatan apa yang harus diperbaiki? Yuk. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. 1. Tubuh kita dibagi menjadi 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada di Al-Quran. Kita sama-sama tadi udah mempelajari batasnya adalah leher. Leher ke atas disebutnya wilayah dunia, leher ke bawah disebutnya wilayah akhirat. Jika ada sakit dari leher ke atas, sakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Jika ada sakit dari leher ke bawah, sakitnya disebabkan karena perkara akhirat, yaitu perkara ibadah, perkara ruhaninya. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi 2, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, penyakit yang disebutnya hablum minanas, rahmatan lil alamin, yang hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Jika ada penyakit yang terjadi pada tubuh kita sebelah kiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, penyakit yang disebabkan karena hubungan kita dengan Allah. Yuk kita tinggal koreksi. Di wilayah mana penyakit kita? Bagian tubuh mana sakitnya kita? Kita tinggal koreksi teman-teman. Ini ada komentar nge-lag lagi teman-teman. Yang lain gimana? Kalau di HP saya sudah lancar, di HP teman-teman yang lain gimana? Aman ya? Di HP saya sudah aman. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga aman. Jangan lupa di scroll dulu atau keluar dulu, nanti kembali lagi. Oke? Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya. Kita lihat penyakit kita bagian tubuh yang mana. Kalau semisal sakit kita di bawah leher, berarti itu perkara akhirat. Maka perbaiki ibadah dan rohani. Apa yang harus diperbaiki? Nah, tergantung wilayahnya masing-masing. Ya, tadi ada pertanyaan. Yang paling gampang aja ya, yang paling gampang aja. Kita ambil contoh. Ada orang yang sakit stroke. Stroke itu apa? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Sedangkan secara medis, stroke itu disebabkan karena adanya sumbatan saraf pada otaknya. Jadi, kalau stroke-nya kanan, berarti ada sumbatan otak sebelah kiri. Kalau stroke-nya tangan dan kaki sebelah kiri, berarti karena adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Itu bisa dibuktikan secara medis. Bagi teman-teman yang punya penyakit stroke, silakan bisa dicek ke medis, silakan lakukan CT scan. Nah, karena dari situ bisa kelihatan. Dari situ bisa kelihatan apa penyebabnya. Oke, itu secara medis. Stroke itu berkurang fungsi tangan dan kakinya. Bahkan tidak sedikit ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya apa? Wilayah akhirat. Berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan ruhaninya. Jika terjadinya pada stroke sebelah kanan itu disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Apa sih penyebab stroke sebelah kanan? Karena adanya hablum minan nas, hubungannya dengan manusia yang merusak akhiratnya. Ya, ada hubungan dengan manusia yang rusak akhiratnya. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Maka orang yang punya stroke sebelah kanan segera perbaiki silaturahimnya. Dengan siapa diperbaikinya? Yang pertama dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan mantannya jika ada, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, dengan keluarganya. Segera perbaiki silaturahimnya. Ya, karena ada silaturahim yang rusak, ada silaturahim yang dirusak. Apa sih penyebab silaturahim itu rusak? Adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kiri hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah itu penyebab silaturahim rusak. Apa itu? Perkara jodoh, rizki, mati. Yuk, gara-gara perkara rizki. Akhirnya apa? Silaturahim jadi rusak. Gara-gara perkara warisan, silaturahim jadi rusak. Gara-gara masalah bisnis, silaturahim jadi rusak. Gara-gara perkara jodoh, silaturahim jadi rusak. Inilah penyebabnya. Maka jika Anda ingin sembuh dari penyakit stroke sebelah kanan, yuk perbaiki silaturahim. Dengan siapa silaturahim itu Anda rusak? Segera perbaiki. Ya, jika silaturahimnya sudah diperbaiki, namun ternyata penyakitnya belum sembuh, dari mana datangnya penyakit? Apalagi yang harus diperbaiki? Rahmatan lil alamin, dengan alam semesta Anda harus perbaiki. Karena boleh jadi tangan dan kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah dipakai untuk melukai makhluk Allah, menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Maka ayo segera perbaiki itu semua. Bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan alam semesta? Mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang hubungannya dengan manusia dan segala dosa yang hubungannya dengan alam semesta. Mohon ampun kepada Allah. Karena dengan kesadaran itulah gerbang utama untuk sembuh.
Kalau ada orang sakit nggak sadar akan dosanya, sembuh itu hanyalah mimpi, teman-teman. Makanya kalau yang pengen sembuh, lahirkan dulu kesadaran. Namun yang pengen sembuh yang berkah. Kalau sembuhnya istidrat, cari obat silakan. Ikhtiar ke sana kemari silakan. Gak usah istighfar, gak usah ingat dengan kesalahan diri. Anda akan mendapatkan sembuh istidrat. Pasti. Orang pengen sembuh itu sebenarnya mudah. Kalau sembuh istidrat ya, orang yang pengen dapat sembuh istidrat itu sebetulnya mudah. Gak usah ibadah, gak usah ngapa-ngapain, ikhtiar aja dimaksimalkan sembuh penyakitnya. Namun dapatnya sembuh istidrat. Istidrat itu apa? Azab yang dibalut kebahagiaan. Namun bagi orang yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah, sembuhnya melahirkan ibadah semakin baik, sembuhnya melahirkan pribadinya semakin baik, silaturahimnya semakin baik. Ini sembuh yang berkah. Sembuh yang berkah. Makanya tinggal pilih mau pakai sembuh yang berkah atau pengen dapat sembuh yang istidrat. Pilihan ada pada diri kita sendiri. Saya mengajak bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah, ayo awali sakit itu dengan introspeksi diri. Bukan menyalahkan yang lain. Yuk cari kesalahan diri kita sendiri. Cari. Mengakui kesalahan kita. Memohon ampun kepada Allah. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itulah taubatan nasuha. Jadi mengakui kesalahan. Bertaubat kepada Allah. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itulah taubatan nasuha. Ketika kesalahannya sudah paham dengan kesalahannya. Maka perbaiki, jangan diulangi lagi. Itulah jalan sembuhnya. Meskipun nanti ada ikhtiar-ikhtiarnya ya. Namun kita lanjut dulu. Sebelum kita bicara tentang ikhtiarnya. Yuk, andaikan setruknya sebelah kiri. Bagaimana jika setruknya sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan perkara ibadah. Berkaitan dengan ruhaninya. Ya, itu tangan sebelah kiri. Kiri disebutnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Perkara akhirat yang merusak hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu dosa kemusyrikan, dosa kemaksiatan, dosa kemunafikan, dosa kezaliman, dosa kesombongan, dosa riba. Itulah penyebab utama terjadinya stroke sebelah kiri. Kenapa dia menjadikan hal seperti itu? Karena adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Ya, sumbatan otak sebelah kanan. Otak di atas leher disebutnya wilayah dunia. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Harta, tahta, keluarga. Gara-gara perkara harta, dia rela melakukan kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, bahkan riba. Demi hartanya, demi tahtanya, demi keluarganya, ia rela melakukan poin 6 tadi itu. Makanya wajar. Demi menafkahi anak istri sampai rela melakukan riba. Demi untuk makan dan minum sampai rela melakukan kemusyrikan, penglaris dan lain sebagainya. Demi sebuah tahtanya, kedudukannya, dia rela melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuh teman-teman, dari situlah penyebabnya. Jika penyebabnya belum diperbaiki, mau sampai kapanpun ikhtiar menyebut sembuh berkah tidak akan pernah didapatkan. Tidak akan pernah didapatkan. Makanya mohon ampun kepada Allah akan segala salah dan khilaf yang pernah dilakukan. Bertobat kepada Allah. Bangun di sepertiga malam. Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Menangislah dalam keheningan malam. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah, ampuni hamba. Ampuni dosa-dosa hamba. Hamba akui ya Allah. Semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Karena kesalahan dan kekhilafan hamba. Hamba mohon kepadamu di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan. Berilah hamba kemampuan untuk hamba bisa merubahnya. Untuk hamba bisa memperbaikinya. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Karuniakanlah sembuh pada diri hamba. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Maka bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Jika Allah sudah ampuni dosa kita, Allah menghendaki kita sembuh. Apapun jalan sembuhnya pasti akan dipertemukan oleh Allah. Andaikan sembuhnya dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat tabib, lewat terapi, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh.
Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Itulah teman-teman. Awali dengan apa? Akui kesalahan. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Istiqomah dalam taubatnya. Mohon pertolongan kepada Allah. Menangis yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Mohon kepada Allah. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Janji Allah itu pasti, teman-teman, bagi orang yang beriman. Karena hanya dengan kacamata iman kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Maka mari jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Apakah tidak boleh melakukan ikhtiar? Boleh. Ikhtiar apa yang bisa dilakukan untuk orang yang terkena penyakit stroke? Banyak caranya. Banyak sekali caranya. Meskipun banyak caranya, ikhtiar ini tidak mendapatkan jaminan sembuh. Ya, meskipun Allah berfirman sembuh, Rasulullah berfirman sembuh, namun ikhtiar ini belum tentu menyembuhkan penyakit kita. Tergantung diri kita mau melakukan atau mau berubah atau tidak. Karena ujian hidup itu bukan terletak pada kemampuannya, ujian hidup itu terletak pada kemauannya. Satu, bisa diikhtiarkan dengan cara apa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Karena Rasulullah sendiri bersabda, satu titik bekam, namanya titik kahil di punuk. Itu bisa menyembuhkan 72 penyakit. Dan ada satu titik lagi yang bisa menyembuhkan 100 penyakit. Yaitu titik umumugis di puncak kepala. Ini bisa menyembuhkan 100 penyakit. Maka siapapun yang terkena penyakit stroke, silakan berhijamah. Silakan berbekam. Berbekamlah di titik umumugis. Karena sumbatan pada saraf otak kanan, otak kirinya, ketika dibekam kepalanya, segala sumbatannya akan tertarik, segala sumbatannya akan menjadikan lancar kembali. Ingat, kemudian bagaimana jalan sembuhnya kembali? Ditulis dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, Mukjizat Gerakan Sholat. Ayo, belajar sempurnakan gerakan sholat, apalagi posisi sujud. Ketika kita bersujud, yuk bersujud, bagikan air, mencari tempat terendah untuk bermuara, maka jadilah pribadi yang tawadu, lepas segala sifat keras kepala, lepas segala sifat besar kepala. Itulah kenapa orang ketika terkena penyakit stroke, rata-rata orangnya rewel, keras kepala, dinasehatin sulit, disarankan diberi nasihat itu sulit. Orangnya banyak maunya. Hari ini pengen makan itu, makanannya datang gak dimakan, dilihat doang. Pengen lagi yang lain. Itulah kenapa orang stroke kebanyakan pada rewel. Kebanyakan. Berarti tidak semua. Namun kebanyakan orang stroke rewel. Banyak maunya, banyak keinginannya. Makanya Pak, bersujudlah semurni-murninya. Bagikan air yang selalu mencari tempat terendah untuk bermuara. Akui segala kesalahan kita. Akui segala dosa kita. Memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba sang pendosa yang berlumuran dengan dosa. Engkau yang maha tinggi, yang maha suci. Hamba mohon kepadamu ya Allah, dengan asmamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kekuatan dari kolbu kita. Kolbu adalah hati, wujudnya adalah jantung. Ketika hati kita dengan kekuatan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, jantung kita berdetak. Fungsi jantung memompa darah. Semakin jantung itu berdetak dengan kalimat zikrullah, maka setiap darah yang terpompa akan mengaliri darah yang berzikir. Setiap organ tubuh yang teraliri darah itu, setiap masalahnya Allah berikan jalan keluarnya. Setiap penyakitnya Allah sembuhkan penyakitnya. Maka dengan bersujud yang semurni-murninya, dengan kekuatan dalam kolbu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu itu adalah jantung, teman-teman. Jantung yang memompa darah, darah yang mengalir ke seluruh organ tubuhnya akan menjadi obat segala penyakit-penyakitnya. Barakallah saudaraku, Rilmi barakallah. Ya, ayo. Ini jalan sembuhnya. Jangan memikirkan, kan harus gini, harus udah. Karena adanya masalah itu bukan untuk dipikirkan. Masalah jika dipikirkan, otak kita punya kapasitas. Yang terkadang kapasitas ini tidak mampu untuk memikirkan segala masalah. Masalah itu bukan untuk dipikirkan, apalagi dijadikan beban hidup. Tidak akan mampu kita melakukannya. Tidak akan mampu kita melewatinya. Namun letakkan masalah itu di bawah telapak kaki kita. Jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Semakin ada masalah, semakin lebih dekat kepada Allah. Bukan semakin dipikirkan, bukan semakin menjadi beban.
Namun jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan sembuh yang berkah. Ya. Itulah orang yang akan mendapatkan sembuh yang berkah. Ya. Masya Allah. Wah, barakallah Mila Anissa, barakallah. Oh, akun Rilmi itu akunnya. Oh iya. Ya. Nah, makanya dengan cara berhijamah, silakan lakukan hijamah. Hijamah itu adalah berbekam. Ya. Adakah cara lain? Ada. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan segala tumbuhan yang Allah ciptakan untuk diri kita bisa jadi obat segala penyakit kita jika Allah sudah meridhoinya. Salah satunya apa? Bawang putih. Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah salah satu kitab rujukan para ulama yang berdakwah lewat jalan pengobatan. Ya, itulah kitab Tibun Nabawi. Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi salah satunya yaitu bawang putih. Silakan makan bawang putih yang mentah. Ya, usahakan makan antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kenapa? Posisi matahari tepat di atas kepala kita. Tuh. Ya, usahakan. Ikhtiarkan itu. Akui kesalahan, bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian lakukan ikhtiarnya. Letakkan itu semua, doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka hasilnya bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Ayo, Allah sendiri yang berjanji akan memberikan jalan keluar terbaik dari arah yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bertawakal kepadanya. Doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka jalankan itu. Doanya jalan, ikhtiarnya jalan. Hasilnya tawakal. Jangan kita yang memaksakan hasil. Ya Allah berilah sembuh. Ya Allah harus sembuh. Sembuh itu hak prerogatif Allah. Ya. Namun mohonkan kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran hamba dalam menjalani setiap takdir yang kau tuliskan. Bimbing hamba agar hamba ridho menerima setiap catatan takdir ini ya Allah. Ya Allah, hamba mohon. Apapun yang kau berikan kepada diri hamba, hamba menerimanya ya Allah. Selagi engkau tidak menjauhi hamba. Itu sok indah nanti. Sakit pun jadi bahagia. Bukan jadi ratapan, apalagi keluh kesah. Ya? Gitu ya. Tuh, silakan teman-teman. Itu bagi teman-teman yang punya penyakit stroke. Ya, bagi teman-teman yang punya penyakit stroke. Makanya, ayo. Jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Paham ya di sini ya? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, semoga semakin paham semuanya. Yuk kembali saya mengingatkan, saya mengajak bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya, di tap-tap bismillah, semoga angka ini sampai di angka 300-nya. Kemudian yang belum follow, silakan di follow dulu, dan jangan lupa bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena boleh jadi di luar sana, ada yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Oke, bismillah, semoga room ini membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya teman-teman ya, paham. Itu baru satu contoh, penyakit stroke bisa jadi ilmu yang luar biasa. Bisa menjadi kesadaran yang luar biasa. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Bagaimana jika penyakit itu terjadi di kepala, terjadi di mata, di wajah, di mulut, di leher, di dada, di perut, di tangan, di bawah perut, di kaki. Sifat perilaku apa yang harus kita rubah? Perbuatan apa yang harus diperbaiki? Yuk, makanya simak baik-baik. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua, menjadikan wadah sebagai jalan untuk introspeksi diri. Nah, ini kan baru organ tubuh. Lalu bagaimana jika penyakit yang seluruh tubuh ada? Penyakit apa? Penyakit yang berkaitan dengan darah. Baik itu darah tinggi, darah rendah, gula darah, kolesterol, asam urat, rematik, kemudian kanker darah, autoimun, dan lain sebagainya. Itu kan semua berada di dalam tubuh. Karena darah ini mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mana datangnya penyakit darah? Apa yang harus diperbaiki dari adanya penyakit darah? Ingat, darah disebut dengan sifat. Darah disebut dengan ruh. Ya. Itu sebagai bukti, orang ketika ruhnya dicabut, darahnya pasti hilang.
Darah yang hilang belum tentu bersih. Namun ketika ada orang yang sikapnya baik, perilakunya baik, sifatnya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicebut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya utuh. Sebagaimana orang-orang soleh. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Makanya orang soleh ketika meninggal, ruhnya dicabut, darah hilang, darah juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya wangi, bahkan utuh di alam kubur. Itu teman-teman. Namun bagaimana orang-orang yang seperti kita? Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang aur-auran. Bagaimana ketika ruh ini dicabut? Ruh dicabut, darah hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Boleh jadi ada sisa-sisa darah yang mengendap dalam tubuh kita. Sisa darah kotor inilah bibit-bibit belatung kalau kita dimakamkan. Maka segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Semakin buruk sifatnya, semakin banyak darah kotornya. Yuk, lalu bagaimana jika terjadinya darah tinggi? Sifat apa yang harus diperbaiki? Darah tinggi disebabkan karena adanya sifat tinggi hati. Karena adanya sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong, emosional, amarah, pendendam, egois. Maka orang selagi sifatnya masih sombong, emosional, dikit-dikit marah, apa-apa dendam, egois, sok akan muncul penyakit darah tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Sok, sebagai bukti. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng apa pelan? Orang kalau lagi egois, lagi berdebat, kemudian lagi pengen menang sendiri. Orang kalau lagi dendam, detak jantungnya kenceng apa pelan? So, teman-teman, kalau misal lagi marah, lagi dendam, lagi benci, lagi egois, lagi emosi, istirahat dulu bentar. 3 detik aja, cuma buat megang jantung. So, orang kalau lagi marah, detak jantungnya kenceng apa pelan? Otomatis akan kencang. Kencang jantungnya. Jantung itu disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Orang yang tidak mampu menata hatinya, akhirnya lahir jadi dendam, emosi, amarah, sombong, kebencian. Otomatis detak jantungnya akan berdetak lebih kencang. Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya. Maka orang kalau detak jantungnya lagi kencang, pressure darahnya naik, terjadilah penyakit darah tinggi. Kalau dia hanya minum obat penurun darah, minum obat darah tinggi biar gak pusing dan lain sebagainya, itu sifatnya hanya mengurangi sensasi pusingnya, namun tidak menyembuhkan penyakit darah tingginya. Lantas bagaimana jika pengen sembuh dari penyakit darah tinggi? Yuk, pandailah dalam menata hati. Ketika engkau ingin marah, segeralah lawan dengan sifat sabar. Ketika engkau akan sombong, lawanlah dengan sifat tawadu. Ketika ada dendam, lawanlah dengan sifat maaf. Maka barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Ketika ada kesempatan untuk marah, segera lawan. Dengan apa? Kesabaran. Karena orang yang mampu menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Jika kita mampu menata hati kita, organ tubuh kita pun akan tertata, teman-teman. Tapi kalau kita nggak mampu menata hati, tiba-tiba marah, otomatis detak jantung kencang. Jantung fungsinya memompa darah, semakin kencang detaknya, semakin tinggi pressure-nya, terjadilah darah tinggi. Ya, saya tanya, ada nggak orang yang darah tinggi nggak amarah orangnya? Ada nggak orang yang punya penyakit darah tinggi, orangnya nggak egois, tidak pendendam, tidak emosional? Ada nggak? Orang darah tinggi sifatnya sabar, sifatnya tenang, pemaaf, pemurah. Ada nggak? Nggak bakal ada, teman-teman. Orang yang memiliki sifat penyakit darah tinggi karena memiliki sifat itu. Tapi kan darah tinggi keturunan. Iya. Udah tahu orang tuanya kayak gitu sifatnya. Kenapa Anda ikuti? Udah tahu sifat orang tuanya seperti itu. Perilaku orang tuanya seperti itu. Kebiasaan orang tuanya seperti itu. Kenapa diikuti? Jika kita masih mengikuti jejaknya, maka penyakit itu akan sama kepada diri kita. Maka sekarang, bagi teman-teman yang sudah terkena penyakit darah tinggi, emang tega mewariskan penyakit itu kepada anaknya? Emang tega mewariskan penyakit itu kepada keturunannya? Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anaknya? Maka ayo mulai dari diri kita, rubah itu semua.
Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika kita sudah merubahnya, maka anak keturunan kita pun akan berubah sebagaimana kita berubah. Karena kebaikan yang kita lakukan, baiknya akan berdampak pada buruk kita. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, baik dan buruknya akan berdampak pada anak keturunan kita. Jika kebaikan yang kita lakukan, kebaikanlah yang akan mengalir. Jika keburukan yang kita lakukan, keburukan pula yang akan mengalir. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anaknya? Maka bagi kita sekarang, kita bukan lagi menyalahkan orang tua kita. Tugas kita sekarang adalah selesaikan semuanya. Bereskan semuanya. Putuskan semuanya. Jadilah bapaknya perubahan. Jadilah orang tua yang membawa perubahan menuju generasi anak keturunan yang sehat zahiran wa batinan dengan sifat perilaku perbuatan yang baik. Tuh teman-teman. Jangan disalahkan penyakit genetik, penyakit keturunan. Ya udah tahu orang tuanya kayak gitu, kenapa diikuti jejaknya? Kenapa diikuti jejaknya? Tuh ya. Lalu bagaimana jika terjadi penyakit darah rendah? Darah rendah disebabkan kenapa? Memiliki mental yang lemah. Orang yang memiliki kepribadian yang rendah. Seperti apa kepribadian yang rendah? Orang yang menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Orang yang menempatkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Sehingga apa? Orang yang mudah tersinggung. Mudah ngebatin. Mudah baperan. Mudah bersedih. Ujung-ujungnya nangis. Ujung-ujungnya nangis. Ada nggak orang yang punya penyakit darah rendah nggak baperan orangnya? Nggak gampang tersinggung? Nggak gampang sedih? Ada nggak? Orang yang terkena penyakit darah rendah, kebanyakan orangnya gampang tersinggung, baperan, ngebatin, nangis. So, ada nggak di sini yang punya penyakit darah rendah? Baperan nggak? Gampang tersinggung nggak? Sedikit-dikit sedih nggak? Dikit-dikit nangis nggak? Ada nggak yang seperti itu? Ya, hampir semua yang darah rendah itu seperti itu. Tersinggung, baperan, ngebatin, nangis. Kalau Anda hanya sibuk cari obat satu apotek diminum agar darahnya naik, gak bakalan bisa selagi mentalnya masih rendah. Maka apa? Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Sabodoting, mau apapun perkataan mereka, mau apapun komentar mereka, mau apapun sikap perilaku perbuatan mereka, bodoh amat. Jangan tempatkan kebahagiaan pada mereka, tempatkan kebahagiaan pada diri kita sendiri. Cukup bergantung kepada Allah, persembahkan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Allah Rabb yang Maha Cinta, tidak akan pernah khianat kepada hambanya yang mencintainya. Ya. Ada suami komentar dikit, tersinggung, baper, nangis. Sikapnya nggak pas sedikit, perbuatannya nggak pas sedikit, tersinggung, baper, nangis. Ini namanya mental yang lemah. Mau sampai kapanpun darah rendahnya tidak akan pernah sembuh. Kenapa? Dia tidak mampu menata hatinya, tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga mudah tersinggung, ngebatin, baper, nangis. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, yuk, jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Orang mau berkomentar apapun kepada kita, sabodotein, hempaskan segera itu virus. Ikuti sebagaimana Rasulullah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hamba tidak meminta untuk hamba benar, namun hambalah yang salah. Hamba mohon ya Allah, limpahkan kebaikan keberkahan untuk dia. Itu teman-teman. Ampuni segala dosa-dosanya. Dari hal itu akhirnya Pak menjadikan orang yang mentalnya kuat, pribadinya kuat. Karena diterpa dengan cobaan, dengan fitnah, dengan hujatan, dengan sikap yang tidak baik, dia tetap menjadikan mental yang kuat. Dia membalas keburukan dengan kebaikan. Sembuh nanti darah rendahnya. Sembuh. Sembuh teman-teman. Kenapa? Orangnya selalu menjaga sehat dirinya, sehat hatinya, nggak mau peduli dengan sikap perilaku perbuatan orang lain. Orang mau berkomentar apapun, berkata apapun, bersikap apapun, sabodoting. Yang penting jadilah diri kita pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika peran kita sebagai pasangan, jadilah pasangan yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika peran kita sebagai sahabat, jadilah sahabat yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika peran kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun, jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Karena ketika kita melakukan kebaikan yang kita niatkan karena Allah dan untuk Allah, Allah tidak akan pernah mengkhianatinya. Namun kalau kebaikan yang kita lakukan untuk manusia, diniatkan karena manusia, siap-siaplah patah hati dengan sengaja. Ayo teman-teman, Allah tidak akan pernah berkhianat dengan hamba-hambanya yang mencintainya. Ayo.
Berikan kebaikan itu karena Allah dan untuk Allah. Maka belajarlah, jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ya, apapun keadaan kita, belajar jadilah orang yang baik. Apapun situasi yang saat ini sedang kita alami, belajar jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Dan jangan lupa terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Dengan bismillah, kita sama-sama belajar. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ya, bismillah, ayo sama-sama belajar menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Lakukan kebaikan dengan siapapun dan apapun. Ya, lakukan. Tebarkan terus. Tebarkan terus. Yakinlah, kebaikan keburukan yang kita lakukan saat ini, baik buruknya akan berdampak pula untuk anak keturunan kita. Kita adalah kumpulan para pendosa yang belajar menjadi orang yang baik. Kita belum masuk kategori orang soleh, masih jauh. Kita masih jauh disebut orang baik, masih jauh. Namun dengan kita mengikuti jejak mereka, kita mengikuti sikap perilaku perbuatan mereka, ibadah mereka, boleh jadi saat ini kita belum jadi orang soleh, tapi yakinlah, kelak anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ayo, wariskan kepada anak keturunan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengangkat derajat diri kita, yang kelak bisa mengenakan mahkota untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan baperan lagi. Dah, jangan baperan lagi, karena baperan itu menjadikan penyakit. Ya, menjadikan penyakit. Yuk, sama-sama belajar sedikit demi sedikit. Gitu ya. Semangat semuanya. Power of Jikir. Semangat. Power of Jikir. Semangat. Ya, itu darah tinggi dan darah rendah. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Diabetes, gula darah. Apa yang harus diperbaiki? Sikap apa yang harus diperbaiki? Perbuatan apa yang harus diperbaiki? Yuk, ada nggak di sini yang terkena diabetes? Ingat ya, di room ini itu jangan baperan. Ya, jangan baperan. Karena bukan sedang di roasting, bukan. Namun kita sama-sama sedang belajar sikap apa sih penyebab penyakit kita? Perilaku apa sih penyebab penyakit ini? Dari perbuatan mana sih yang menjadikan penyakit ini? Kita lagi sama-sama belajar, makanya jangan gampang tersinggung. Ya, jangan gampang tersinggung. Ada nggak di sini yang terkena penyakit diabetes? Tidak ada, alhamdulillah. Semoga sehat selalu semuanya. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Bentar ya. Ada. Jadi ya, penyakit diabetes secara medis, penyakit diabetes itu disebabkan karena adanya pankreas yang rusak. Pankreas yang rusak melahirkan insulin yang berlebih. Terjadilah penyakit diabetes, kadar gulanya berlebih. Ingat, penyakit diabetes itu bukan dari makanan. Bukan. Bukan dari nasi. Bukan. Bukan dari gula alami. Bukan. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal, tidak subhat. Berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Makanan tidak akan menjadi penyakit. Maka bagi Anda yang terkena penyakit diabetes, Anda menyalahkan nasi sebagai penyebab penyakitnya. Anda menyalahkan nasi, kemudian takut dengan nasi, jangan mimpi Anda akan sembuh. Kenapa? Karena Allah ciptakan nasi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Termasuk nasi, iya. Andaikan nasi penyebab penyakit gula, orang dari Sabang sampai Merauke makan nasi putih semuanya. Apalagi pekerja keras, kadang porsi nasinya sampai tinggi banget. Andaikan nasi penyebab penyakit gula, harusnya orang seluruh Indonesia yang makan nasi harusnya kena diabetes semuanya. Tapi kenapa tidak? Kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang terkena diabetes? Berarti yang salah nasinya atau orangnya? Nasinya atau orangnya? Coba bagi teman-teman yang masih menyalahkan nasi, saya tanya.
Andaikan nasi mengeluh kepada Allah, Allah sendiri yang berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah pun berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Berarti satu butir nasi itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Bertasbih nggak sama Allah setiap saat. Makhluk yang setiap saat bertasbih kepada Allah, Anda tuduh sebagai penyebab penyakit diabetes. Lalu Anda yang nuduh itu penyebab penyakit diabetes, apakah Anda tasbih setiap saat sama Allah? Yuk, orang-orang yang masih menyalahkan nasi setiap saat bertasbih kepada Allah. Anda yang menuduh nasi, apakah Anda tasbih setiap saat sama Allah? Bercerminlah. Harusnya malu. Harusnya malu. Andaikan nasi mengeluh kepada Allah, ya Allah, apakah dengan tujuan ini Engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi. Engkau firmankan untuk hamba bertasbih. Engkau jadikan hamba bermanfaat. Namun ternyata hamba dituduh sebagai penyebab penyakit gula. Apakah dengan tujuan ini ya Allah Engkau ciptakan hamba? Andaikan nasi mengeluh kayak gitu kepada Allah. So, betapa sedihnya para nasi dituduh sebagai penyebab penyakit diabetes. Untung kita hidup tidak sebagai sebutir nasi. Kalau kita hidup sebagai sebutir nasi, kita hidupnya untuk jadi manfaat, kita setiap saat bertasbih, dituduh sebagai penyebab penyakit. Yuk, jangan nyalahin makanan teman-teman. Jangan nyalahin makanan. Ya, jangan nyalahin makanan. Lalu dari mana datangnya penyebab penyakit diabetes itu? Dari mana datangnya? Allah yang mendatangkan. Siapa penyebabnya? Sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Penyakit diabetes disebutnya penyakit gula. Gula memiliki sifat namanya manis. Semua orang suka manis, namun ada manis yang bermasalah. Manis apa yang bermasalah? Itulah penyebab penyakit diabetes. Apa manis yang bermasalah? Janji-janji manis, ucapan-ucapan manis, PHP, kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa, mohon maaf teman-teman, saya tidak justifikasi sebuah profesi. Namun kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah para pedagang, marketing, guru. Kebanyakan orang yang hobinya ngelawak. Dan kebanyakan orang yang berkecimpung di dunia politik dan dunia bisnis. Itulah yang terkena penyakit diabetes. Kenapa banyak pedagang terkena penyakit diabetes? Karena banyak pedagang yang tidak jujur dengan dagangannya. Dia lebih kepada janji manisnya. Dia lebih kepada kebohongannya. Sebagai contoh, ibu harganya berapa? 100.000. 70 ya? Jangan. Modalnya aja tidak cukup. Ketika dia jujur, gak masalah. Namun ketika dia berbohong, diabetes. Sok. Ibu, manis gak buahnya? Manis. Semua buahnya manis. Padahal dianya sendiri belum nyicipin. Ibu datang kapan buahnya? Kemarin sore. Udah datang 3 hari yang lalu. Dengan beli produk kami, Anda akan menjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal dianya sendiri belum membuktikan hasil dari produknya. Dengan bergabung bisnis dengan kami, Anda secara otomatis akan jadi manajer. Uang seperti ini, penghasilan seperti ini, Anda akan mendapatkan pas zero, dan lain sebagainya. Dianya sendiri belum membuktikannya. Hati-hati wahai para marketing. Hati-hati. Kemudian kenapa banyak guru yang terkena penyakit diabetes? Karena yang namanya guru seharusnya digugu, ditiru. Bukan jarkoni. Pintar ngajar, nggak bisa mencontohkan, tidak bisa menjalani. Bilang ke anak didiknya, anak-anak jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Dianya sendiri tidak berbakti sama orang tua. Jadilah orang yang suka gotong royong. Dianya sendiri setiap kali ada kerja bakti lingkungan nggak pernah ikut, absen. Alasannya ada kegiatan, ada rapat, dan lain sebagainya. So, wajar karena banyak guru terkena penyakit diabetes. Karena wajar. Karena guru itu seharusnya digugu, ditiru. Namun kebanyakan guru adalah jarkoni. Pintar ngajar nggak bisa menjalani. Tuh teman-teman. Makanya wajar kalau penyakitnya diabetes. Ya. Kemudian, kenapa banyak orang yang hobinya ngelawak terkena penyakit diabetes? Sok, sebagai bukti. Pelawak yang terkenal di layar televisi Indonesia. Dari zamannya Sri Mulat sampai detik ini. Banyak di antara mereka yang sudah tidak muncul lagi di televisi. Apa kondisi mereka? Kebanyakan terkena penyakit. Apa penyakitnya? Diabetes. Maka bagi orang yang suka janji-janji manis, yang suka ngebuai, yang suka PHP, yang suka berbohong, hati-hati.
Hati-hati. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Kan penyakit diabetes karena genetik. Udah tahu orang tuanya kayak gitu sikapnya. Udah tahu orang tuanya sifatnya kayak gitu, perilakunya kayak gitu. Jangan diikuti sifat buruknya. Makanya tidak akan nurun penyakitnya. Kalau udah tahu sifat orang tua kayak gitu, jangan diikuti. Supaya tidak terkena penyakit keturunan. Tidak terkena penyakit genetik. Jangan diikuti sifatnya. Lakukan perubahan. Lakukan perbaikan. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa, kebohongan hamba, janji-janji manis hamba. Hamba mohon ampunanmu. Di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat dan sembuh kembali. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Itu teman-teman. Dengan tobat, Allah menghendaki kita sembuh. Satu butir nasi aja bisa jadi jalan sembuh. Teman-teman. Ya. Satu butir nasi aja bisa jadi jalan sembuh. Ya, kemarin ada pelajaran yang luar biasa sekali. Ada pasien jauh punya gula 600, bahkan kakinya sudah lukanya itu udah borok ya. Lukanya udah besar lubangnya. Begitu datang ke majelis kami, kemudian kami ingatkan, akui kesalahan, perbaiki penyebabnya. Subhanallah teman-teman. Lukanya langsung mengecil, bahkan kering. Ya, bahkan ketika dicek lagi gulanya turun drastis, teman-teman. Turun drastis. Adanya sakit itu sebagai bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Karena boleh jadi kesalahan yang terus diperbuat, istighfar jarang. Dosa terus dilakukan, tobat gak pernah. Makanya dengan kita melakukan istighfar, akui kesalahan, perbaiki penyebabnya, datang kesembuhan. Datang. Ya. Orang ditegur sekali, nggak disegera diperbaiki, maka teguran akan datang terus. Makanya ada teguran segera perbaiki, ada teguran segera perbaiki. Nanti nggak lama-lama sakitnya, nggak lama-lama penyakitnya. Subhanallah, akhirnya kakinya mengering. Bahkan luka yang mungkin tadinya panjangnya sekitar 5 sentian mungkin, atau mungkin lebih, itu mengering teman-teman, sangat mengering, mengecil, bahkan lukanya menutup. Itu teman-teman. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ya. Seperti itu. Lantas bagaimana jalan sembuh dari penyebab penyakit diabetes? Akui kesalahan, bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi sifat-sifat buruk itu. Lalu lakukan ikhtiar. Ya, lakukan ikhtiar. Ya. Ini ya, beliau komentar langsung. Betul banget teman-teman, itu saya. Masya Allah. Bu Yanti, sehat selalu ya Bu Yanti ya. Ya. Lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Pankreas rusak berarti organ tubuh. Organ tubuh kita itu sebetulnya sakit teman-teman. Selagi nutrisinya terpenuhi, gizinya terpenuhi, organ tubuh itu sehat. Namun ketika ada organ tubuh itu yang rusak, bagaimana jalan sembuhnya? Istirahatkan organ tubuh itu. Berilah kesempatan kepada organ tubuh itu untuk memperbaiki dirinya. Apa caranya? Berpuasa. Maka orang yang diabetes kemudian berpuasa, sembuh penyakitnya. Karena di saat puasa, organ tubuh istirahat bekerja. Di saat berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran penyakit-penyakitnya. Secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, mulutnya bau. Oke. Maka ketika rajin berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya. Jika pankreas itu rusak, pankreas itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Makanya mulutnya bau orang kalau puasa. Tuh. Maka dengan jalan puasa akan datang kesembuhan. So, rajin puasa Senin Kemis. Puasa sunnah, kalau masih punya hutang Ramadan segera dibayar. Segera dibayar. Hutang tetap hutang. Tetap ditagih. Ya, makanya segera puasa. Saya nggak kuat puasa, bohong. Kalau ada orang yang bilang nggak kuat puasa, bohong. Karena Allah ciptakan tubuh kita, Allah rancang tubuh kita, itu sudah diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Pasti mampu tubuh kita itu menjalankan ketaatan. Pasti mampu. Masalahnya, mau atau tidak. Karena ujian hidup itu bukan pada kemampuan. Ujian hidup itu pada kemauan. Pasti mampu kok. Cuma mau atau tidak. Itu teman-teman. Mau atau tidak. Kalau mampu, pasti mampu. Kalau mau, tidak semua orang mau. Tuh, ya.
Makanya puasa, rajin puasa aja. Sok, orang lagi puasa kadar gulanya turun. Orang kalau lagi puasa kadar gulanya turun. Udah terbukti puasa menurunkan kadar gula. Kenapa pada malas berpuasa? Kenapa? Padahal dengan jalan ketaatan akan melahirkan kebahagiaan. Dengan jalan ketaatan akan sehat zahiran wa batinan. Hayu, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Iya, saya dilarang puasa karena badan udah kurus. Ya. Tapi saya yakin ini jalan sehat, jadi bismillah. Yakin, yakin. Taat dengan perintah Allah, bukan taat dengan pedagang obat. Taatlah dengan perintah Allah. Tidak ada sejarahnya orang puasa bikin kurus. Orang puasa itu badan jadi segar, nafsu makan jadi enak, istirahat jadi cukup. Makanya Pak, justru puasa adalah proses untuk menambah berat badan. Sok, orang puasa berat badannya nambah. Namun puasa bukan hanya nahan makan dan minum. Puasa itu nahan nafsu, nahan keinginan, harapan, angan-angan, nahan hal-hal tidak baik. Itu ya, yakin puasa akan melahirkan obat. Tidak mungkin ketaatan kepada Allah melahirkan kesengsaraan, melahirkan penyakit. Tidak mungkin. Masa iya Allah perintahin taat, taat kepada Allah jadi penyakit? Gak mungkin guys. Gak akan mungkin. Ketaatan pasti akan melahirkan kebahagiaan. Pasti. Pasti teman-teman. Dan tubuh kita udah dirancang oleh Allah, udah didesain oleh Allah untuk mampu melakukan ketaatan. Oke? Semangat semuanya. Power of zikir. Kemudian, apalagi cara untuk sembuhnya? Kembali, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik solusi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya apa? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Silakan berbekam. Bukannya diabetes bahaya dibekam. Kata siapa? Kata siapa? Diabetes itu bahaya untuk berbekam. Kata siapa? Gak mungkin sesuatu yang Rasulullah ajarkan berdampak buruk pada umatnya. Gak mungkin. Anda lebih percaya kepada mereka yang menakut-nakuti atau lebih percaya sabda Rasulullah? Maka jalankan dengan keimanan. Hanya dengan kacamata iman kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Ayo atuh dah. Ini keimanan. Masa iya Rasulullah bohong? Nggak mungkin atuh dah. Rasulullah bilang, silakan berbekam, bekam obat semua penyakit. Ada orang diabetes bekam, diabetesnya malah jadi parah. Gak mungkin Rasulullah kayak gitu, gak mungkin. Nah inilah keimanan. Anda menjalankannya dengan keimanan apa coba-coba? Maka jalankan ketaatan itu dengan keimanan, bukan coba-coba. Yaudah coba jangan coba-coba. Ibadah kok coba-coba. Ibadah itu Allahumma paksakan. Ya, dengan keimanan. Paham di sini teman-teman? Paham di sini ya? Insya Allah semoga semua yang ada di room ini diberikan sehat zahiran wa batinan, diberkahi usianya, disempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Gitu ya? Gimana gula darah saya rendah terus? Ingat teman-teman, gula darah tinggi karena adanya sifat manis. Gula darah rendah karena adanya sifat apa? Korban PHP, korban angan-angan, ya korban janji-janji manis, akhirnya jadi angan-angan yang tinggi. Angan-angan yang tinggi ketika kenyataan tidak seindah harapan, akhirnya jadi kekecewaan yang mendalam. Itulah gula darah rendah, itulah yang menjadikan HB rendah. Itu seperti itu ya. Jadi karena adanya janji-janji manis, akhirnya panjang angan-angan. Begitu sudah panjang angan-angan, tinggi angan-angan, kenyataan tak seindah harapan. Mimpi jadi bumerang, akhirnya kecewa dengan keadaan. So, HB-nya pasti langsung rendah. Gula darahnya langsung rendah. Itu teman-teman. Ketika tidak mampu menerima kenyataan tak seindah harapan. Ya, tuh. Silakan lakukan perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit. Insya Allah teman-teman, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya, bahkan orang yang terkena penyakit, organ tubuhnya sakit,
bahkan penyakitnya macam-macam, pindah-pindah dan lain sebagainya. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah. Salah satunya mandi air garam. Itu sembuh yang mudah, murah. Namun bukan garam rukiah ya. Bukan dengan garam rukiah. Kalau pakai garam rukiah itu orang bodoh yang dibodohi pedagang agama. Pedagang agama mah ada gitu. Agama dijadikan bisnis buat jual beli. Itu pedagang agama. Nah, mandi air garam itu mudah, murah, dan manfaatnya luar biasa. Bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh berbagai macam penyakit. Ya, sama alergi juga sama. Alerginya apa dulu? Alergi seafood. Seafood itu apa? Binatang laut. Laut itu apa? Tempatnya garam. Garam itu apa? Dibutuhkan dalam segala hal. Ketika ada yang butuh pertolongannya, dia menolak. So, orang-orang yang alergi, anak kecil yang terkena alergi seafood, ketika dimintain tolong, dia menolak. Ketika ada yang butuh pertolongannya, dia menolak. Itu seperti itu. Ya, sama alergi telur juga sama. Telur itu apa? Jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Ya, maksudnya apa? Ketika telur itu bermasalah, ketika makan telur jadi bermasalah, ketika apa? Selalu mengharapkan bantuan orang lain, bersandar kepada orang lain, pengennya didengar, pengennya dingertiin, pengennya diperhatikan, namun tidak ingin pecah dari dalam. Makanya pecahnya dari luar. Makanya banyak orang yang terkena alergi seperti itu. Jadi bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia, pengennya dingertiin, pengennya diperhatikan. Itu seperti itu. Itu telur yang pecahnya dari luar. Telur itu pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Kalau telur pecahnya dari luar, ya banyak masalahnya nanti. Banyak masalahnya. Makanya udah, orang yang kena alergi, yuk garmin yuk, garmin. Garam adalah sumbernya rasa. Adanya rasa yang bermasalah, baik itu alergi dingin, alergi makanan, alergi apapun, itu karena kurang garam. Maka garamin diri kita. Bagaimana caranya? Mandi air garam. Mandi air garam itu manfaatnya luar biasa. Bisa jadi ikhtiar berbagai macam penyakit. Bahkan bisa menjadikan ikhtiar jalan kesempurnaan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Makanya ayo mandi pakai air garam. Luar biasa sekali manfaatnya. Luar biasa sekali manfaatnya bagi yang mau melakukannya. Namun pastikan garamnya garam yang alami, bukan garam yang beli, garam rukiah, bukan. Kalau rukiah mah orang-orang yang lagi belum waras, makanya mudah dibohongi. Nah, yang di room ini udah pada waras ya, jangan mau dibohongi lagi. Garamnya itu garam laut, yang bentuknya gede-gede, kasar, yang kristalnya gede-gede. Tuh, itu garam laut. Silakan teman-teman beli garam laut. Paling 1 kilo 8.000, paling 6.000, ada juga 10.000, tergantung daerahnya masing-masing. Garam laut itu manfaatnya luar biasa, teman-teman. Luar biasa, manfaatnya luar biasa. Itu garam laut. Ya, silakan teman-teman cari garamnya, silakan beli di pasar, beli di warung, beli di mana terserah. Ya. Banyak kok di pasar garam laut itu basar, di toko sayur itu banyak yang jualan garam kasar. Banyak sekali, teman-teman. Sekarang aja di beberapa minimarket udah ada kok garam kasar itu. Ya. So, silakan teman-teman cari garam laut. Ya, murah kok. Nah ya, sob, kita bahas dulu terapi air garam ya. Terapi air garam itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi air adalah sumber kehidupan, garam adalah sumbernya rasa. Pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Silakan beli di online juga banyak kok. Harganya ingat ya, nggak lebih mahal dari 8.000. Ya kalau lebihnya mahal misal 10.000 nggak apa-apa lah. Namun kalau udah sampai 30.000, 50.000 itu dibohongi. Ya, garam itu normalnya paling 4.000, 6.000. Tuh, kalau di tempat kami 6.000 1 kilo. Di tempat teman-teman mungkin ada yang lebih murah. Ya. Nah, pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Ketika sudah punya garamnya, campurkan garam itu ke air tempat kita mandi. Berapa banyak? Tergantung ukuran wadahnya. Kalau wadahnya besar atau baknya besar, ya kasih sekitar 5 sendok atau 7 sendok. Ketika wadahnya sedang, tidak terlalu besar, ya cukup kasih 3 sendok. Ya, 3 sendok aja cukup. Namun ketika baknya kecil atau wadahnya kecil, ya 1 sendok cukup. Jadi garamnya nggak usah banyak-banyak. Ya, garamnya nggak usah banyak-banyak. Ya cukup 1, 3, 5, 7 sendok. Silahkan tinggal pilih, nggak usah kebanyakan.
Lalu garamnya diaduk sampai tercampur dengan air. Ingat, ngaduknya saja ada ilmunya, tidak asal-asalan. Ngaduknya saja ada ilmunya, tidak asal-asalan. Bagaimana cara ngaduknya? Putar ke kiri, bukan putar ke kanan, bukan diocok-ocok, bukan. Karena putaran ke kanan disebutnya putaran dunia, putaran ke kiri disebutnya putaran akhirat. Ya, putaran kanan disebutnya putaran dunia, putaran kiri disebutnya putaran akhirat. Sebagai bukti, putaran jarum jam untuk membaca dunia, putarannya ke kanan. Putaran akhirat, sebagaimana putaran tawaf, putarannya ke kiri. Dan putaran terkiri pun putaran alam semesta. Sok teman-teman, yang punya wastafel, tutup wastafelnya, penuhi airnya. Kemudian diambil penutupnya, secara otomatis air itu akan berputar ke kiri. Teman-teman yang tidak percaya lagi silakan buktikan. Yang teman-teman pahami ya. Yang pernah melihat MotoGP, Formula One, yang pernah melihat balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, yang profesional pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Ya, kenapa ke kiri? Andaikan ke kanan, melawan hukum gravitasi bumi, orangnya bisa mati karena pecah pembuluh darahnya. Karena andaikan putaran sirkuitnya ke kanan, terus ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau tidak percaya teman-teman buktikan sendiri. Jogging keliling lapangan, mutarnya ke kanan. Kalau nggak pingsan, pusing. Sok buktikan. Ya, maka aduk putarannya ke kiri. Ya, diaduk putarannya ke kiri. Berapa putaran? Bebas seikhlasnya. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Putar ke kiri terus, diaduk, diputar ke kiri. Sampai garamnya tercampur. Setelah garam itu tercampur dengan air, ambil airnya 1 gayung. Ambil air 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Doakan air itu di luar kamar mandi. Ya, ingat doakan air yang 1 gayung itu di luar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Bacakan 3 surat kul. Yang pertama baca kulhu, baca kul falak, baca kunas. Kemudian baca al-fatihah dan ayat kursi. Amin ya Allah. Jadi ingat ya, baca 3 surat kul, baca al-fatihah dan baca ayat kursi. Dah, masing-masing 1 kali. Kemudian setelah itu bermunajat kepada Allah. Memohon kepada Allah agar air garam ini jadi obat segala penyakit, pembersih segala kotoran. Bagaimana caranya? Ingat, doa itu bukan bahasa Arab, doa itu bahasa hati. Silahkan bisa mohonkan dengan bahasa sendiri. Yang pada intinya mohon kepada Allah agar air garam ini jadi obat, jalan sembuh semua penyakit, pembersih segala kotoran. Saya ambil contoh ya. Contoh kalau kami mendoakannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca al-fatihah lalu tiupkan. Setelah ditiupkan, air yang digayungnya sudah didoakan, campurkan di bak mandinya. Ya, campurkan di bak mandi yang tadi. Ingat, adab dalam mandi itu jika Anda laki-laki 1 wilayah ditutup. Jika Anda perempuan 2 wilayah ditutup. Ya, maka jika tidak ada penutup, mandi dengan dalam keadaan jongkok. Gitu. Ya, jadi kalau mau berdiri, ya pastikan ada penutup. Kalau nggak ada penutup, berarti mandinya jongkok. Lalu awali mandi sebagaimana Rasul ajarkan, guyur dulu kaki kanan. Guyur kaki kiri, guyur badan kanan, badan kiri atau bagian depan, bagian belakang, guyur dulu. Kemudian guyur kepalanya. Setelah diguyur kepalanya, ada rahasia ilmu yang sangat luar biasa. Usapkan telapak tangan dan jari jemari kita, usapkan ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala, rambut-rambut, ke mata, ke telinga, ke hidung, ke mulut, ke leher, semua sampai ke bawah. Usahakan terjamah telapak tangan dan jari jemari kita. Kenapa harus terjamah? Karena di saat itu sempurna kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan di saat itu pula, keluar pula segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Jika tidak percaya praktekin. Ya, jika tidak percaya praktekin. Bahkan jika ada yang stroke,
Misal setruk salah satu tangannya nggak bisa gerak, usahakan tangan yang satunya nyentuh bagian tubuh yang lain. Di saat dia berjuang untuk menyentuhnya, di saat itulah sempurna kembali struktur jaringan tulangnya. Maka lakukan rutin. So, nanti tulangnya sempurna lagi. Tulang sempurna itu apa? Tidak ada asam urat, tidak ada radang sendi, tidak ada pengapuran, kemudian tidak bengkok-bengkok lagi. Itu seperti itu ya. Jadi itulah cara mandinya. Kemudian setelah diusap semuanya, ya, nanti struktur jaringan tulang akan sempurna, saraf sendi semuanya sempurna, organ tubuh sempurna, semua kotoran syariat hakikat juga keluar. Nah, ini ada satu tips teman-teman. Bagaimana cara mengetahui struktur jaringan tulang kita sempurna atau tidak? Ini saya contohkan ya teman-teman ya. Saya contohkan dulu, saya putar dulu. Ya, ini cara untuk mengetahui struktur jaringan tulang kita itu sempurna atau tidak sih? Bagaimana cara mengetahuinya? Yuk, tangan seperti ini. Ya. Lalu tempelkan tangannya. Bisa nempel rapat ya seperti ini. Kalau teman-teman bisa melakukan hal seperti ini tanda tulangnya sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Tidak ada radang sendi, tidak ada pengapuran, tidak ada asam urat, tidak ada rematik. Ya, tidak ada pengapuran. Sok teman-teman praktekin. Itu ciri-ciri caranya untuk mengetahui tulang kita sempurna atau tidak. Itu ya. Kemudian setelah diusap semuanya, usahakan teman-teman pakai sampo, pakai sabun ya. Setelah diusap semua dengan tangan, baru pakai sampo, pakai sabun. Diusap semuanya sampai bersih. Ya. Kalau udah bersih, baru dibilas. Bilasnya pakai sisa air yang tadi, bukan pakai air yang bersih. Pakai sisa air garam yang tadi. Itulah mandi air garam. Dari awal sampai akhir, garam semuanya. Ingat, jangan beli garam ruqyah. Belilah garam alami yang ada di pasar. Murah harganya, manfaatnya luar biasa. Jangan beli produk-produk ruqyah. Itu pembodohan. Oke? Nggak peduli yang jualan kiai ke, ustadz, ustazah ke, siapapun ya yang dakwah lewat sosial media dengan jalan keagamaan, namun ujung-ujungnya beli jualan produk ruqyah, ya itu pedagang agama namanya. Itu ya, itu pedagang agama namanya. Oke, dari sini paham cara mandinya? Nanti jangan kaget, selepas mandi air garam, 1-2 jam setelahnya badan jadi lemes, greges, seperti orang meriang. Bahkan terkadang ada juga yang diare, kepala jadi pusing, badan gemetar. Itu jangan kaget. Itu hanya reaksi 1-2 jam setelah mandi. Namun setelah itu enak, badan segar langsung. Enak. Kenapa bisa berdampak seperti itu? Karena ada kotoran syariat yang keluar, ada kotoran hakikat yang keluar. Kotoran syariat itu wujudnya seperti daki, kemudian ada lagi belek, upil dan lain sebagainya. Ya itu kotoran syariat. Ya, ada kotoran sama yang jualan parfum ruqyah, garam ruqyah, madu ruqyah, itu namanya oknum pedagang agama. Jangan mau percaya dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Jangan mau percaya dengan orang seperti itu. Parfum ruqyah tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Hanya orang-orang yang dibodohi dan orang-orang yang mau dibodohi yang mau membeli produk-produk itu. Itu namanya oknum pedagang agama. Ya. Itu oknum pedagang agama. Parfum 50.000 dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu, jadi jutaan. Apa namanya kalau bukan pedagang agama? Jangan mau percaya dengan kayak gitu-gituan. Yuk, hiduplah dalam kewarasan. Hindarkan diri kita dari penjajah pedagang obat, penjajah pedagang agama. Hindarkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah itu, makanya setelah mandi air garam itu